Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan Mas Tommy. Ya, Saya dari perwakilan dari kelompok Marseller. Di sini saya tuh mempunyai tugas, Mas Tom. yap. Gitu. Tugas dari dosen pengampunya yaitu Prof. Umi. Itu mungkin Oke. Mas Tom juga tahu ya. Ya, betul. Gitu. Nah, ini di sini tuh ada beberapa pertanyaan gitu yang emang harus kami pertanyakan gitu kepada PT Elvet. Betul, betul. Kebetulan kan Mas Tommy ini yang punyanya ya. Ya, betul. Betul, ownernya sendiri. Oke, yang pertama mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu, Mas Tommy. Oke. Nama saya Tommy Fajar Pratama. Saya sebagai CEO dari PT Elevate Karya Nusantara. Kebetulan saya juga alumni Unikom di Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Gitu. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang usaha ataupun bidang usaha di PT Elevate ini? Boleh. Elevate sendiri adalah rumah produksi, rumah kreatif, industri kreatif yang bergerak di bidang fotografi dan videografi. Kita bisa kayak foto produk, dokumentasi acara, dokumentasi film, segala macam. Nah, itu kita bergerak ke arah sana gitu bidangnya. Oh, oke oke. Nah, di sini kan Mas Tom untuk kami tuh mewawancara lebih ke arah manajemen pengetahuannya Betul. gitu. Nah, di sini mungkin sedikit penjelasan gitu dari Ya, saya yang emang sedang belajar betul. di mata kuliah manajemen pengetahuan tersebut. Mungkin manajemen pengetahuan itu adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan inovasi. Begitu, Mas Tommy. Oke. Nah, mungkin ini ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang emang Arahnya ke sana gitu. mengarahnya ke sana. Oke. Seperti itu, Mas Tommy. Mungkin satu pertanyaannya, apa sih yang mendorong perusahaan Mas Tommy ini untuk fokus pada pengembangan wirausaha di kalangan generasi milenial ini? Oke. Kalau dari Tommy pribadi sih ya, selama ngambar big plan terkait Elevate, pertama kenapa di generasi milenial, pertama tuh gini, kalau disebutnya tuh generasi milenial itu adalah generasi tech savvy ya. Tech savvy itu kayak orang-orang yang mungkin daripada baby boomers, generasi yang sebelum-sebelumnya itu mereka justru lebih lebih paham akan teknologi dan penggunaannya pun lebih banyak mereka daripada generasi-generasi sebelumnya gitu. Ya kecuali habis milenial tuh Alpha ya. Alfa, Gen Z, ya, Gen Gen Z, Alpha Alpha. itu kan mereka mungkin penggunaannya masih untuk keseharian mungkin ya cuman foto video untuk pribadi kali ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalkan dari yang gen milenial ini tuh dia lebih ke udah kayak usahanya, pengembangan bisnisnya segala macam udah pakai teknologi gitu. Nah, jadi kalau untuk dari manajemen pengetahuan, kita tuh kalau di Elevate Betul, khususnya ya, betul, betul. kita tuh ada namanya tuh sharing knowledge. Karena Oke, kita semua itu kan ada yang bisa fotografi, ada yang bisa video, ada yang bisa editing betul, kan betul. kayak Tommy walaupun disebutnya CEO atau ownernya tapi kan nggak bisa semua. Nah Betul, makanya betul, kalau betul. kita tuh ada manajemen pengetahuannya tuh memanage-nya tuh dalam artian kita kayak sekolahkan lah ya kursus, workshop dan yang terdekat ini kita mau ada seluruh bukan Tommy nggak pernah nyebut karyawan ya tim karena Oke. teman-teman semua ya teman-teman tuh kita bikinin buat pelatihan sertifikasi BNSP dari pemerintah gitu. Jadi Oh, untuk oke, oke, oke. pertama dari pengetahuan dan standarisasinya pun bisa terjaga gitu dan terjamin. Gitu sih kalau Oh, oke, dari oke. Elevate. Mungkin karena kan tadi ada sedikit Mas Tommy memaparkan ya untuk Betul. perihal pelatihan tersebut, apakah untuk Elevate-nya sendiri nih ada melakukan pelatihan khusus, mentoring bagi wirausaha milenial Oke. ataupun yang baru memulai di bidang yang Mas Tommy jalani ini? Kalau untuk dibilang pelatihan kayaknya serius banget ya. Oh, Mungkin kita oke. lebih ke kayak open open kelas aja Oh, gitu. oke, Open oke, kelas oke. kayak Iya. waktu itu di tahun 2004 lupa deh November atau Desember tuh sama organisasi Unikom juga, Hipma Unikom kita tuh buka belajar kelas fotografi gitu. Mereka kan ternyata kan banyak kan Betul, pengusaha. betul. Nah, esensinya dari online tuh kan pasti kan ada visual yang harus ditampilkan di sosial media. Nah, dasarnya tuh fotonya dulu, foto foto produknya tuh yang bagus kayak gimana, foto produk yang banyak mungkin
kalau di sosial media tuh problemnya warnanya ini tapi yang datangnya apa, kayak oh kok beda banget sih dari yang di foto. Nah, kita belajar juga yang etika-etika fotografi gitu. Jadi kalau dibilang pelatihan tuh terlalu serius lah, kita buka kelas aja kecil-kecilan lah gitu untuk fotografi waktu itu mah pernah juga. Jadi sambil sharing-sharing mungkin Betul, ya ya Mas Tommy. sharing-sharing lah itu bilangnya. Lebih ke sharing-sharing aja gitu, nggak yang wah pelatihan kan kayaknya kesannya formal banget lah. Iya, Kalau kita baik. kan ya namanya di industri kreatif kan jauh dari kata formal ya, kita juga kadang pakai celana pendek, kerjanya segala macam. Jadi kita lebih sebenarnya sharing-sharing aja sama teman-teman hikmah Enjoy gitu. aja mungkin Enjoy Mas aja, Tom ya. betul betul betul. Betul. Oke. Nah, mungkin ada lagi pertanyaannya Mas Tom ya, Hmm, untuk bagaimana sih pembelajaran pengetahuan bisnis hmm. diorganisir di perusahaan PT Elevate ini gitu, baik untuk wirausaha baru terus ataupun yang memulai yang sudah berpengalaman. Oke, berarti kayak how to ya, bagaimana Betul. cara. Jadi kalau dari Tommy pribadi ya, sebenarnya Tommy juga masih belajar ya teman-teman ya, kayak nggak yang pro atau kayak gimana. Jadi pertama cari dulu passion kita gitu, karena kalau kita dalamin bisnis tapi bukan passion kita, ketika bisnisnya nggak sesuai dengan harapan kita atau lagi jatuh ke bawah tuh, itu down banget. Kecuali kalau memang, oh senang foto, senang video, emang kayak Tommy ya senang Ya. foto, senang video, senang ya konten segala macem, ya senang-senang aja di situ. Walaupun kayak, aduh lagi sepi, apa namanya, klien dikit, banyak komplain dari klien. Tapi kalau kitanya emang passion kita di sana ya udah gitu. Tapi kecuali kalau memang ya bisnis oriented gitu, yang penting mah mau usaha apa nih yang lagi in nih. Oh misalkan jualan gorengan atau jualan kue, FOMO ya iya disebutnya ya. FOMO betul, ikut-ikutan jualan kue. Nah tapi nanti ketika trennya turun atau misalkan nggak sesuai ekspektasi segala macam, pasti kalau bahasa Sundanya, aduh hanya kal, gini kenapa? Nah kalau misalkan emang passion kita atau passionnya maksudnya passion tuh bisa dari ownernya, bisa kalau misalkan lebih dari 2 3 orang yang ngebentuk perusahaannya ya passion bersamanya tuh apa, kalau sama-sama senang kayak Tommy ya foto sama video ya udah kita di sana aja fight-nya gitu. Jadi Oke, mau oke. tren turun, tren naik ya kita nggak ngelihat yang lagi in apa, yang lagi FOMO apa gitu, tapi ya memang kita senang dari situ ya kita bisnisnya di situ. Jadi itu biar buat kita tuh ya tetap konsisten lah gitu. Itu sih kalau dari Ya. Tommy. Jadi Pertama tuh pasti itu dulu, cari yang passion-nya dulu. oke, jadi kalau misalnya banyak Gen Z yang bilang daripada sekarang kita kerja di bawah tekanan, mending kita kerja sesuai fashion ya. Betul. Betul betul Oke, betul oke, betul. oke. Nah mungkin terus bagaimana sih pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, misalnya tips and tricks ataupun kreativitas yang dibagikan di dalam tim Mas Tommy ini. Kalau kita sebagai dia kreatif ini, pertama yang pengalaman dan pelajaran yang harus diambil tuh pertama sabar. Pertama, Oke. ya namanya kita bisnis kan pasti ada yang namanya, oh ya break even point-nya kapan, sekarang kita mau ngeluarin modal kapan. Nah, cuman kan namanya kita usaha, jangan dulu kreatif lah. Maaf misalkan yang pedagang kaki lima aja itu kan juga dia BEP-nya juga berapa lama gitu. Ya. Ya kalau misalkan modal 30 juta, 2 bulan kemudian harus sudah BEP ya susah juga kalau udah kayak gitu. Kadang ada yang namanya di perusahaan tuh kayak bakar duit lah gitu, kayak kita udah modal dulu aja, kita penting nama dulu, yang ya udah nggak apa-apa murah dulu, yang penting kita dikenal dulu. Nah itu sih yang proses-proses kalau nggak ada passion-nya tadi itu bakal ancur-ancuran gitu orang-orang. Nah kalau untuk terus lagi banyak ngadepin pertama klien sih, tinggal pilih kalian mau perusahaan yang memang client oriented atau kalian tuh punya standarisasi sendiri, SOP sendiri. Dan itu ya plus minus, dua-duanya bagus tapi plus minusnya juga. Kalau Tommy sih lebih ke client oriented ya. Kenapa client oriented tuh kadang kita sebelum take ataupun sebelum mulai project kita pasti bakal brainstorming dulu sama si kliennya. Klien ini pengen apa sih? Misalkan walaupun cuma foto produk, ya udah foto produknya maunya kayak gimana gitu. Oke. Malah kan kita kadang oh ada referensinya nggak atau kayak biar kita tuh tahu oh dia tuh pengen fotonya kayak gini. Oh iya, iya. Jadi bagus tuh kita bisa aja bilang ini bagus sih menurut kita, tapi kan kalau kliennya nggak ngerti atau kayak gimana pasti kan nilainya jelek nih atau apa. Nah kalau klien oriented kan oh dia pengennya foto kayak gini, jadi kita udah bukan urusan kita lagi oh ini menurut kita bagus nih, oh ini menurut kita kurang nih. Ya kalau klien maunya itu ya udah itu, karena bagus atau enggaknya kan yang nentuin klien gitu. Yang pasti yang kita jaga tuh adalah dari hasilnya, kualitasnya. Misalkan kalau video sebisa mungkin yang HD, jangan sampai ngomong ke klien nanti hasilnya jernih ternyata pas sudah diedit sama kita apa jadi kualitasnya nurun, renyak segala macam. Lah itu kan yang harus di audionya, fotonya juga yang full HD, terus juga gimana cara after sales-nya kayak gimana ke
si klien, misalkan apa namanya, "Oh Pak kemarin gimana fotonya?" Misalkan udah dipajang ataupun dipakai di toko mereka, gimana ada yang kurang nggak? Atau misalkan ada yang perlu masukan nggak gitu. Itu aja Oke. sih kalau semua. Jadi intinya untuk perihal klien ini, Mas Tommy ini, kliennya mau apa dan Mas Tommy sama timnya tuh mengerjakan sesuai keinginan dari mereka? Betul. Oke Jangan oke. sampai kita punya apa ya, memang kita harus punya pakem sendiri itu satu, itu untuk SOP kita. Cuman kita jangan memaksakan apa yang menurut kita bagus ke klien, karena kan Iya iya. klien tuh dia yang tahu sendiri dia tuh pengen apa sih. Mungkin kita bisalah mengarahkan, "Bu, kalau kita boleh saran atau Pak, kita boleh saran, bagusnya kayak gini kayak gini kayak gini." Tapi kan namanya kan klien mah kan ya sesuka dia gitu. Iya, Oh, betul betul. "Oh saya mah maunya kayak gini aja Mas." Ya walaupun kata kita, "Aduh bakal kurang nih hasilnya," atau kayak gimana ya, tapi kan ya itu keinginan dia Betul betul gitu. betul. Kalau dia puas dengan itu ya it's okay gitu. Tapi kita juga salah kalau kita cuman, client oriented buta gitu ya, kita nggak ngasih pengarahan, Bu, kalau misalkan foto di sini backlight atau kayak gimana." Kita nggak pernah kayak gitu ya salah juga, tahu-tahu kita foto hasilnya itu, oh kata klien bagus, tapi kita ini salah juga, oh kita nggak maksimal, kecuali kita udah ngasih kabar, "Bu harus seperti ini," kita udah nge-direct mereka, tapi mereka emang punya pakemnya sendiri dan biasanya ada kayak mood board-nya, kalau kita Betul. sebutnya mood board ya, mood board fotonya mau kayak gimana aja atau referensinya kayak gimana dan mereka tetap mau itu, ya udah gitu. Kalau Tommy mah gitu ya, tapi ini plus minus ya, mungkin di tempat lain juga ada yang kayak gini, ada yang nggak kayak gitu juga, ada yang memang ada pakemnya, oh di kita mah nggak bisa, kita mah eee, terkait foto atau hasil tuh ya gimana kita, kalau kita bagusin ini, kalau Tommy mah Oh, enggak. oke oke. Paham. Terus, bagaimana sih perusahaan Mas Tommy ini itu di PT Elevate Mhm. memastikan bahwa pengetahuan baru yang diperoleh sama karyawannya dapat diterapkan dalam proyek yang nyata? Oke, ini tadi berkaitan dengan omongan Tommy tadi. Jadi setiap karyawan Elevate itu kita ataupun kami itu berinisiatif kalau misalkan ada pelatihan, ada apa namanya sertifikasi itu kita pasti ikut. Pertama, namanya dunia kreatif atau dunia digital itu kan update terus ya, tren Betul, TikTok, tren ya, Instagram. Kalau kita cuman di situ-situ aja kita nggak tahu, oh ternyata lagi tren ini, ternyata lagi ada tren pakai aplikasi ini atau segala macem. Nah, kita tuh kadang sharing knowledge di situ kan, kalau sertifikasi kan otomatis kita ketemu orang-orang betul baru. betul. Terus juga apa yang kelas-kelas kayak itu bootcamp kita ikut-ikut kayak gitu. Nah, makanya kayak tadi sempet di-spill di awal tadi, kalau dari topik pribadi sih untuk dalam waktu dekat tuh mau ada sertifikasi gitu buat kru atau teman-teman dari Elevate buat ngikutin. Biar apa, pertama standarisasinya tuh diakui secara nasional, satu. Kedua, itu buat kayak penjamin kita, oh ternyata, oh yang moto yang video ini bukan yang abal-abal lah Betul gitu. betul betul. Jadi meningkatkan trust dari si kliennya ini, Jadi gitu sih. standarnya secara standar nasional mungkin ya, Betul yang bisa betul. masuk ke mana-mana karena kan Betul BNSP betul betul. tersebut bisa masuk ke segala hal dan segala bidang, Mas Tom Betul, ya? bukan berarti yang punya sertifikasi BNSP itu jelek ya, seenggaknya Betul. kita tuh memberi trust gitu kepada klien kita nantinya gitu. Karena kan namanya bisnis kreatif tuh pertama dari persaingan harga tuh gila-gilaan banget ya. Betul. Ada yang misalkan fotonya sama nih, foto ini aja Iya, misalkan ada yang 30.000, ada yang 100.000. Nah kan tapi kan standarisasinya di mana gitu. Misalkan dia 100.000 ternyata orangnya punya pengalaman sering foto artis atau kayak gimana, ya sah-sah aja dia ngasih harga segitu. Kalau misalkan 30, oh kalau belum punya pengalaman dan dia, ya udahlah yang penting terkenal dulu, sah-sah aja. Nah, itu yang jadi salah satu problem juga kalau di dunia bisnis kreatif ya, karena nggak ada patokan murah mahalnya dalam suatu produk ataupun jasa. Karena tadi semau dia aja atau oh dia PD-nya berapa, oh gue pede nih kalau misalkan ngehargain dengan jasa ini harga sekian walaupun di orang-orang lain lebih rendah, ya betul. itu sah-sah aja. Betul betul. Nah, ini kan, merchandise dari PT Elevate ya, Iya Mas Tom ya? betul, Oke, kalau misalnya dapatkan merchandise ini nih, mhm. gimana sih caranya gitu? Sebenarnya kalau ini tuh kita siapin buat klien-klien Oh, yang udah sering repeat order atau misalkan klien-klien yang kayak kemarin kan mau ada foto, sorry bukan foto, sewa ruangan gitu. Nah karena kita client oriented dan menjaga keberlanjutan, kadang kita ngasih souvenir gitu, "Oh ini buat kenang-kenangan," segala macem, kayak gitu. oh, oke. Tapi kalau misalkan mau belinya aja juga bisa, tapi itu mah nanti aja di DM aja lah itu mah. Oke, nah udah ya, IG-nya boleh disebutkan Mas Tom? Oh, kita adanya di IG di @elevatestudios.id, websitenya elevatestudios.id juga. Kalau TikTok yang, sosial media yang lainnya ada Oh, atau enggak? TikTok ada elevatestudios.id official.
kalau itu. Oke. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir Mas Iya. Tommy ya, ataupun sebagai penutup, sejauh mana sih kolaborasi antara wirausaha milenial dalam perusahaan PT Elevate ini terus berkontribusi pada penerapan pengetahuan yang lebih efektif dalam bisnis mereka. Oke. Gitu. Kalau untuk wirausaha milenial, kontribusinya kita tuh kontribusi banget ya. Pertama kita tuh kan masih anak-anak muda juga. Oke. Terus dengan banyak wirausaha yang kadang foto produk, ya barter konten segala macam, kita jadi sharing, banyak dapat ilmu juga nih. Oh, ternyata kalau foto produk tuh gini. Kadang nggak jarang loh kita foto tuh ada yang ngasih tahu misalkan yang si owner makanannya tuh kayak, "Oh, kayaknya lebih bagus kalau ini gesernya ke sini, ke sini." Karena dia mungkin udah beberapa kali foto produk kan. Iya. Ya kita nggak merasa tersinggung, malah kita, "Oh ya udah nggak apa-apa, terima kasih." Malah kita malah menghargai. Nah itulah kontribusi wirausaha milenial untuk di Elevate sendiri gitu. Karena kalau yang masih muda-muda tuh nggak sungkan lah buat sharing knowledge-nya gitu. Jadi kita pun juga, "Oh ternyata lagi trennya gini." Kadang malah udah selesai foto produk segala macem atau video, kita ngobrol-ngobrol kayak, "Kang, coba dong konten kayak gini," gitu. "Ini lagi rame loh," katanya. Misalkan, "Kang, aku mau konten kayak gini, kira-kira bisa nggak?" Jadi secara nggak langsung kita juga mempelajari tren yang mungkin Tommy pribadi nggak tahu gitu loh. Ternyata, oh ternyata ada tren-tren yang kayak gini. Dan menurut Tommy tadi kontribusinya tuh gede banget sih. Karena banyak juga sharing pengalaman. Nggak hanya, oke lah kalau untuk foto dan videografi itu kita mungkin lebih tahu dari mereka. Tapi kan tentang pengelola bisnis, mengelola SDM, mengelola keuangan perusahaan segala macam. Kadang kita juga sharing sama mereka. Maksudnya, oh caranya kayak gimana ngobrol, terus kayak gimana. Malah kadang tapi malah belajar banyak banget dari kayak si ibu-ibu, si bapak-bapak yang datang ke sini foto produk dan ya alhamdulillah bisa menjaga hubungan baik dengan mereka. Oke, mungkin kesan, pesan ataupun saran untuk CEO PT Elevate ini. Pesannya adalah tadi ya masih tetap passion-nya dulu, sabar karena nggak ada usaha yang langsung bisa sukses gitu. Ya kecuali ya emang udah jalannya ya. Cuman mayoritas adalah belajar arti dari kesabaran dan konsisten. Kadang ketika kalian menjalankan suatu usaha, ternyata usaha kalian sepi, ada usaha lain tuh yang lagi rame, kalian ikutan. Ya FOMO lah tadi lah kalau kata Kang Gian tadi. Coba aja cari passion kalian, terus fokus sama passion kalian, ya insya Allah lah usaha mah nggak mengkhianati hasil gitu. Paling itu sih dari Tommy. Oke, siap. Terima kasih Mas Siap, Tommy sama-sama, atas kalian. waktunya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi Mas Tommy ya. Amin, amin, Ataupun amin. dari Pasti, kami, pasti. dari pihak-pihak yang lain bisa berproject bareng gitu, proyekan bareng sama Mas Tommy. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf juga Mas Tommy mengganggu waktunya. Ya, aman. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.